Jadi gue kayak selalu mencoba berada di dalam sekitar dia, tapi sampai hari ini, jangankan dia tahu gue suka dia, gue nyapa dia pun gak pernah. Welcome back guys di Real Talk Relationship Talk bersama saya Raguel Lewi dan Brian Syawarta, atau lebih tepatnya Pastor Brian dan Profesor Dr. Cinta Raguel Lewi. Profesor Dr. Zayan gitu kan. Jadi kita di sini bakal bahas soal relationship, no kaleng-kaleng, no ken-ken, no bullshit. Yeay. Kan bulan ini kita masih bahas soal PDKT ya. PDKT dan topiknya hari ini kita 2 minggu lalu kita sempat bahas tentang apa namanya? Ghosting udah. Terus TTM. TTM yang ketiga ini friendzone. Wah, ini nggak enak sih. Langsung kayak baik yang relate, bro. Ya soal kebiasaan nih kan friendzone gitu kan. Aduh. Kalau semua orang kayak pernah di friendzone, gue sih pernah. Oh, kita mulai dengan sebuah cerita, silakan. Gue juga pernah. Lu emang nggak pernah? Pernah banget gue. Justru sering. Ini kasus yang sering. Tapi friendzone gue merubah hidup gue. Jadi kalau dipikir-pikir, kita minum dulu. Sorry, minum dulu. Cheers. Ini Sprite tapi nggak ada sodanya. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Friendzone baik-baik nggak baik sih, tapi selalu terjadi menurut gue. Coba kita mendengar mulai dari Profesor punya pengalaman, bagaimana Profesor? Kata-kata friendzone mulai saat ada satu biasanya teman dekat, yang satu pengen suka sama si yang satu, cuma biasanya nggak berani ngungkapin. Dan alasannya sebenarnya jelas, takut pertemanannya berantakan. Masuk akal sebenarnya pertemanannya. Jadi sebenarnya friendzone itu menurut gue adalah kasus yang paling lumrah dan kasus yang sebenarnya dampaknya ya sedih tapi nggak sesedih yang lain sih. Cuma banyak. Karena biasanya ya kita nggak berani ngomong, kita nggak itu biasanya temen yang nggak berani ngomong. Itu friendzone. Tapi berarti harus masuk ke dalam box friend dulu ya. Iya, kalau jadi teman yang cukup baik. Betul. Soalnya kalau misalnya dia bukan temen atau cuma kenalan doang, ya harusnya jadi acquaintance zone deh. Oh iya, ternyata gue belum pernah friendzone, gue acquaintance. Bahkan belum masuk, gue belum pantas. Acquaintance zone. Atau cuma kolega kantor doang, colleague zone. Soalnya kan kita tahu bahwa pada dasarnya nggak semua orang kita kenal tuh temen. Betul. Itu prinsip gue. Ada yang cuma acquaintance, kenalan. Ada yang kolega, rekan kerja. Tapi ada yang memang teman. Ada yang memang best friend. Right. Nah ini adalah friendzone terjadi pada saat orang dari satu kotak mau ke kotak selanjutnya. Tapi takut. Dan make sense kenapa mereka takut sebenarnya. Biasanya yang sering dialamin, gue sering dari research bahwa anak SMP, SMA, kuliah tuh paling sering friendzone. Kenapa? Sebenarnya nggak salah mereka juga karena mereka ini belum ngerti seni mendekati perempuan. Belum ngerti seninya. Karena kita tahu perempuan itu aja karya seni tersendiri kan. Ngedeketinnya kan butuh bukan effort. Jadi gue selalu belajar gini. Banyak orang bilang ada statement bilang bahwa laki-laki itu seperti buku tipis. Right. Gampang dipelajarin. Perempuan itu seperti buku yang tebal banget yang kita harus kayak nggak habis-habis gitu. Tapi gue nggak setuju. Perempuan itu sebenarnya simple. Dia buku tipis juga, tapi dia tulis di dalam bahasa yang kita nggak kenal. Udah itu aja. Sebenarnya kan tipis. Perempuan ngerasa dirinya kadang. Gue menemukan beberapa perempuan tuh justru bingung sama laki-laki karena kok kalian ngejelimet ya. Right. Jelimet jidatmu ya. Yang ngejelimet tuh siapa? Iya. Jadi mereka tuh sebenarnya tipis juga bukunya, cuma kita nggak ngerti aja bahasanya. Kayak bahasa yang udah punah aja gitu. Gue relate banget karena ini pertama kali gue berarti inget ngomongin friendzone, gue inget tuh settingannya lagi SMP. Gue berumur sekitar berapa tuh berarti? Mungkin 14 tahun, 15 tahun. Berat gue 80 kilo. Itu lu kan manusia apa karung beras ya? Gue sangat tidak ekstrovert, gue sangat introvert karena gue nggak pede sama diri gue sendiri, gendut, ya kan kayak anak babi. Untung sekarang ganteng. Oh thank you, makanya gue tonton. Steve Aoki. Tapi asli zaman dulu gue nggak pede sama sekali, nggak tahu cara ngomong, bersosialisasi pun kurang, makanya gue bahkan nggak bisa masuk ke tahap friend. Gue cuma
apa sih namanya kalau teman sekelas gitu kan. Iya, classmate zone. Zone. Tapi gue melihat dia dari jarak jauh dan gue tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya gue memutuskan gue harus berubah. Gue diet bro, 1 bulan turun 14 kilo. Terus jadi ganteng. Terus jadi dalam otak gue ganteng karena gue kancing gue buka satu, gue pakai kalung, terus itu zamannya rambut gue panjangin, zamannya Peinichi kan Dio Shingi kan. Peinichi Kan Dio Shingi. Nah, langsung gue rubah gaya dan setelah gue mendapatkan kepedean, apakah gue langsung minta nomor handphone dia kenalan? Tidak sama sekali karena gue terlanjur udah gak pede. Akhirnya gue noleh ke arah satunya, gue beraninya ngomong sama orang lain. Jadi bahkan setelah gue merubah siapa diri gue dan mendapatkan kepedean, tetap gue gak berani untuk bahkan mencoba masuk atau mencoba melanggahi pagar friendzone itu bro. So it's real, gue bisa bilang. It's real. Dan bahkan gue pun pernah ngalamin. Gue baru belajar soal relationship kan baru beberapa tahun terakhir ini. Dulu sampai gue kuliah pun, gue bahkan bayangin sampai kuliah. Ada satu cewek, ini calon bini gue nggak tahu sih, tapi Karen juga kayaknya baru tahu sih. Kan nggak semuanya harus ngomongin. Iya, nggak semua kita perlu ngomong udah lewat juga. Can you imagine dulu? Ini bahkan bukan friend zone, bukan teman zone, bukan colleague zone, bukan classmate zone juga. Gue cuma kayak laki-laki memandang dia dari kejauhan. Oke. Ini seperti kayak kampus zone lah sebenarnya. Beda fakultas. Oke. Beda fakultas kan waktu itu. Gue ngeliat dia cakep ya, dia lucu ya dari fakultas seberang kan. Terus teman gue juga sama. Cakep ya, kita berdua demen sama dia. Tapi bedanya, dia ngejar itu cewek, berusaha kenalan, gue gak berani. Gue gak punya self-confidence yang cukup. Akhirnya jadi dia. Right. di depan mukanya. Tapi gue gak bisa marah. Dia yang deketin. Karena dia mengeluarkan effort, gue ngeluarin effort, gue cuma bisa ngeliat dari kejauhan. Gue juga gak punya self-confidence besar. Walaupun akhirnya mereka putus. Right. Tapi lu masih mending karena lu ya udah lu berarti memutuskan kayak crush gitu kan. Lu suka dengan seseorang kayak menarik tapi lu tidak mengambil langkah sama sekali kan. Tapi gue dulu bro, gue mengambil langkah yang tidak jelas. Jadi cewek yang itu, gue inget dia tuh cheerleading dulu kan. Gue masuk ke dalam grup cheerleading juga kagak ngerti. Jadi gue kayak selalu mencoba berada di dalam sekitar dia. Tapi sampai hari ini, jangankan dia tahu gue suka dia, gue nyapa dia pun gak pernah. Tapi gue selalu ada di samping dia, zaman-zaman SMP kan. Nah ketidakjelasan itu yang membuat gue stuck di dalam friendzone karena gue tidak berani. Kayaknya hari ini kita harus ngomongin tips-tips nih. Mungkin para listeners kita ada yang berada dalam situasi seperti itu. Ada tips and tricks nggak bro? Gimana bisa overcome rasa ketakutan itu atau just coba deh keluar dari friendzone itu? Gue cuma bisa bilang gini, satu, ini keluar dari friendzone tuh nggak mudah. Sebenarnya kalau dari 10 orang yang gue lihat cuma ada satu berhasil lolos dari friendzone. Temen gue. Jadi memang ini pertempuran tidak mudah. Tapi kalau misal lu berani, let me tell you something. Ini agak beresiko, tapi nggak apa-apa juga. Kalau lu masih SMP, masih SMU, masih kuliah dan lu memperhatikan hal ini, usul gue, kalau misalnya lu emang oke, nomor satu, lu harus belajar untuk pede dulu. Cara pedenya sebenarnya nggak sulit sih. Yang pertama, lu suka diri lu dulu nggak? Itu dulu tuh. Jadi makanya kadang gue sangat encourage, mungkin kesannya ini agak norak ya, tapi usul gue nggak ada salahnya kalau kalian kurang fashionable, kalian belajar pakai baju yang lebih rapi. Nggak usah fashionable ya, yang penting rapi aja, misalnya jeans skinny atau bajunya yang penting rapi, jangan yang gembel gitu. Tepat lah ya. Yang penting proper tepat, jadi at least lu presentable. Sehingga dia nggak nganggap lu orang aneh. Dulu gue kan nyentrik banget dulu, jadi makanya gue juga agak, dia bisa terima nggak ya, belum tentu bisa juga. Yang penting gitu dulu. Nah, tapi yang kedua adalah lu punya pilihan. Lu diem, dan dia tidak pernah tahu, berarti lu akan ada regret. Atau lu ngomong, dia tahu, dia nolak lu, dan lu ada namanya failure. Sekarang lu belajar nimbang, mana yang lebih sakit? Regret atau failure? Yang satu short term, sakit mungkin, tapi nanti bisa sembuh. Bisa sembuh. Yang satu, sampai kapanpun, dia bener nggak ya senang sama gue ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Banget. Bener nggak ya?
Iya. Sekarang harus dicek. Tanya dirimu, lebih seneng failing, gagal, atau Regret. nyesel? Iya, nyesel. Kalau gue, mendingan gue gagal. Iya. Kenapa? Karena kalaupun dia gagal, dia ilfeel sama lu. Misalnya, lu tahun 2020 nembak dia di ilfeel sama lu. 2025 belum tentu dia masih ilfeel. Belum tentu loh. Iya. Bisa aja nanti kalian makin dewasa, dan ternyata kan jadi teman baik. Mah bisa jadi di situ, jadi dekat. Bisa. Iya. Karena kan hidup jalan terus, berkembang terus. Iya. Tapi kalau regret, itu lu kagak bisa tidur. Kira-kira senang sama gue apa enggak ya? Gue kesaksian sedikit. Tinggal 5 menit bentar lagi. Semenjak gue memahami prinsip bahwa gue lebih suka gagal dibanding gue nyesel. Sebelumnya sama Nyonya tuh ya. Semua perempuan-perempuan yang gue suka. Atau bahkan setelah gue udah gak suka sama dia. Gue langsung ngomong, hey, dulu gue, I had a crush on you. Gue ngomong langsung, serius, I had a crush on you. Terus dia diem. Kok lu gak kasih tau gue? Gue bilang, ya dulu gue gak berani. Tapi sekarang gue berani. Dan gue mau ngomong. Betul. Itu iya itulah sih. Ya hitung-hitung waktu itu gue kan masih single dulu. Siapa tahu kan dapat kan. Siapa tahu. Tapi mungkin karena mental gue juga mulai berubah. Dulu mungkin gue juga ngerasa bahwa ternyata setelah gue timbang-timbang. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman pilih regret itu nggak salah. Kalau teman-teman pilih failure nggak salah juga. Tapi pilihan menentukan siapa dirimu. Gue merasa bahwa gue lebih bisa terima failure dibanding regret. Iya. Betul. Gue bisa terima. Kalau lu gimana? Setuju, gue juga setuju. 100% setuju. Mungkin nggak tahu apakah gue karena gue tipe orang yang seperti itu, tapi menurut gue ada satu jalan keluar kok lewat friendzone. Banyak yang, aduh bang nggak tahu nih gimana caranya keluar dari friendzone ini. Ada pintunya. Tulisnya nembak. Tapi cuma kita nggak tahu apa yang di balik pintu itu. Tapi ya susahnya gitu sama kayak orang Kristen kan. Semua mau masuk surga, tapi nggak ada yang mau mati. Nah itu. Nggak ada yang mau mati. Hari Yesus yang mati kan. Mau masuk surga tapi nggak ada yang mau mati. Semua mau jadian. Tapi nggak ada yang mau kemungkinan bisa ditolak. Tapi nggak ada jadian tanpa kemungkinan bisa ditolak. Tapi Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia turun. Ini sorry kalau kedengeran gospel ya. Asik. Dia tahu, apakah menurut lu Yesus tahu ada yang nolak dia? Ya pasti tahu lah. Tapi dia tetap mati buat manusia. Kenapa? Karena cinta memang selalu ada resikonya. Dia sudah memberi contoh bagaimana cara. Ya jadi bagi gue prinsipnya kan, prinsip kita kan kalau saat dia menawarkan salib, prinsip itu cuma 3 kan. Ya, tidak atau tunggu sebenarnya. Iya. Begitupun juga saat ditembak. Cuma ya, tidak atau tunggu atau mungkin nggak tahu. Tapi kalau misal dia bilang, tapi tidaknya Pak cuma 30%. Iya. Ya kalau tunggunya dia mungkin cuma oke, kita ngobrol dulu ya. Iya. Sangat mungkin kalau ada perempuan yang ditembak gitu sama lu, malah mereka jadi menghargai, thank you ya udah jujur ya. Yuk mau coba ngobrol dulu, aku belum bisa terima kamu, mau ngobrol dulu. Bisa loh. Gue menyesali pas gue SMA banyak orang cewek-cewek yang gue nggak berani make a move. Belum tentu jadian, tapi setidaknya gue make a move bahwa gue ngerasa lu perempuan yang apa gitu. Makanya gue tiap kali kalau misalnya kalau ada satu kata-kata yang gue pengen ajarin ke semua teman-teman friendzone, ini kalimat yang gue pengen benar-benar ajarin dan I really wish kalau kalian berani kan ngomong ini. Dan gue selalu ajarin karena apa? Karena ini gue lakukan. Pertama, untuk supaya lu bisa ngomong sama orang apa yang lu rasakan tanpa dia ilfeel sama lu. Gue ada tips and tricks praktisnya. Pertama, kalau lu ketemu dia, kalau lu nggak kenal dia, misalnya ketemu di coffee shop gitu, kalau lu tunggu dia lagi nggak sibuk, sedikit lagi agak relax, lu ngomong sama dia, hey, halo, saya tahu kita belum pernah kenalan, saya bukan tukang asuransi, saya bukan tukang nawarin MLM, tapi saya ngelihat kayak dari tadi kamu tuh dari jauh saya lihat menarik, saya suka gaya kamu gini-gini, puji apa yang kamu tertarik dari dia. Dan saya minta maaf, saya bukan mengganggu, saya harap kamu gak punya pacar, tapi saya ngerasa saya ketarik untuk ngajak ngobrol kamu. I know this is strange, tapi saya lebih baik straightforward, karena saya gak pengen nyesel. Kalau boleh, if you have time, boleh gak saya ajak kamu ngopi? Siap! Woo! Kok gue kayak pengen jawab iya loh. Tapi itu cara pertanyaannya tidak frontal, tidak intrusif, memberi ruang, memberi rasa aman juga untuk yang ditanyakan. Dan gue dengernya kayak gue dengan mudah bisa bilang kayak, oh
bukan sesuatu yang kayak gue harus nikah atau enggak dengan orang ini. That's really good, bagus banget itu bro. Itu by research, ada researchnya. Gue udah ngeriset apa sih? Karena gini, saat satu perempuan itu dideketin, dia jangan lupa dia ada insecurity tersendiri. Right. Mungkin dia pernah disakitin, mungkin dia pernah dilukain. Right. Kita harus pastikan dia punya rasa aman. Yeah. Dan berdasarkan cara riset itu, kata-kata itu yang gue mau kasih ke orang. Dan gue berani yakin kalau dia perempuan normal ya, yang udah banyak luka, kalau kamu gituin dia dengan nada yang tepat, dengan gaya yang tepat, minimal kalau cuma mau ngopi, kalau dia single ya, minimal ngopi dia mau lah. Right. Yeah. Minimal. Dicoba aja dulu. Wow. Memang panjang. Pokoknya prinsipnya say hello. Say hello. Pasti ngomong sama dia, pastikan bahwa kamu bukan yang tukang asuransi, tukang MLM, karena itu buat beberapa orang nyebelin soalnya. Iya. Pastikan bahwa kamu nggak punya niat jahat dari awal. Yeah. Terus kedua, pastikan bahwa kamu sudah perhatiin dia dan kamu melihat ada sisi-sisi indah, sisi-sisi baik yang menurut dia menarik, menurut kamu menarik. Karena cewek digituin, itu baper juga. Nggak usah cowok digituin aja baper kok. Bayangin kalau ada perempuan datang ngeliat dan gue lihat lu rambut lu bagus ya. Kalau bayangin ada cewek datang ngeliat kita, ngeliat rambut kita bagus, baju kalian fashionable banget sih. Lu berbunga-bunga, bohong kalau nggak berbunga-bunga. Nah udah gitu, bilang bahwa lu ngomong tertarik, bahwa gue tertarik ngeliat lu dari jauh, gue ngeliat, ngomong apa yang lu suka, ngomong apa yang lu suka dari dia. Biasanya dia bakal agak kesengsem sedikit tuh. Aduh thank you ya, karena buat perempuan diperhatiin detail itu menarik bagi dia. Dia suka. Nah kalau sudah gitu ngomong, kalau kamu single, aku nggak tahu kamu dalam keadaan apa statusnya, tapi kalau misalnya kamu bisa, boleh nggak saya ajak ngopi? Tapi kalau kamu nolak nggak apa-apa loh, that's fine. Saya cuma memberanikan diri daripada saya nyesel. Iya. Itu gain respect loh. Wow. Dan kalau misal dia bilang mau, kasih tahu kamu tinggal di mana, mau ngopi di mana. Kalau misal dia tinggal di mana, kalau misal dia tinggal Jakarta Selatan atau Utara, langsung pikirin daerah coffee shop mana yang dia nggak ribet. Jadi at least kamu sudah jadi lu udah take charge maksudnya. Iya. Itu udah enak tuh, udah gitu-gitu. Jadi terus langsung ngomong misalnya gitu, boleh saya minta nomor kamu? Kalau nggak nomor, kalau kamu ngerasa itu terlalu intrusif nggak apa-apa, minta email kamu boleh nggak? Nah. Ditunggu profesor buku terbarunya. Teman-teman kalau mau coba dicoba ya. Setahu saya itu udah by research, harusnya kalau perempuan normal digituin, harusnya minimal mereka menghormati kamu. Bukan berarti nggak bakal nolak loh. Bisa aja nolak, tetapi itu akan buat dia menghargai kamu. Wow. Guys, sungguh gold yang luar biasa, emas yang luar biasa untuk kita mengakhiri episode kali ini. Jangan lupa di-share ke semua teman-teman jomblo kalian, ke teman-teman friendzone kalian, dan kalau ini kalian sendiri langsung dipraktekkan. Cobain teman-teman. Dan kasih tahu hasilnya di komen ya. Please, dicoba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga komen. Boom. See you. See you next week.